Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nandia Oktaviana Ramadhani dengan NIM 231114032, program studi bimbingan dan konseling. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tantangan pendidikan di era digitalisasi dan AI, serta apa saja dampak yang ada dan bagaimana cara menghadapinya. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan AI itu. Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. AI mempunyai tujuan utama, yaitu membuat komputer ataupun mesin dapat memahami, belajar, dan bertindak sesuai dengan konteks tertentu. AI terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah AI kuat atau strong AI, mengacu pada sistem program komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Yang kedua adalah AI lemah atau weak AI, merupakan bentuk AI yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu tanpa memiliki kesadaran atau pemahaman yang mendalam. Salah satu jenis AI yang umumnya sering digunakan terutama oleh kalangan mahasiswa adalah ChatGPT. ChatGPT merupakan jenis model pembelajaran mesin yang sebelumnya telah dilatih dengan data teks dari berbagai sumber dan dapat digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu tanpa memerlukan pelatihan tambahan, sehingga memudahkan penggunaan dalam berbagai konteks. GPT model lainnya juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan teks yang masuk akal dan kontekstual berdasarkan informasi yang diberikan dan dapat digunakan juga untuk mengerjakan tugas seperti menjawab pertanyaan, memahami instruksi, dan berinteraksi dalam bentuk percakapan. Akan tetapi, ChatGPT sangat tergantung pada konteks dan sumber data yang digunakan selama pelatihan, sehingga tidak selalu dapat terjamin keakuratan informasi yang disediakan. Oleh karena itu, kita harus selalu bijak dalam menggunakan AI ini. Tantangan bagi mahasiswa di era digitalisasi AI memerlukan adaptasi dan keterampilan yang khusus. Karena perkembangan teknologi termasuk AI menjadikan mahasiswa untuk terus memperbarui dan mengembangkan keterampilan mereka. Koneksi global membuat mahasiswa bersaing dalam skala yang lebih besar dan perlu memiliki keterampilan serta pengetahuan yang relevan untuk bersaing di pasar global yang semakin terhubung. Mahasiswa perlu memahami tantangan keamanan dan etika yang terkait dengan penggunaan teknologi. Meskipun teknologi menyediakan banyak alat bantu, mahasiswa tetap perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Karena kemampuan ini diperlukan untuk mengatasi masalah yang kompleks untuk menyusun solusi yang inovatif. Ketersediaan sumber daya pembelajaran online dan beban tugas yang banyak dan menumpuk dapat menjadikan tantangan dalam manajemen waktu, yang dapat menimbulkan stres dan berakhir depresi. Sehingga mahasiswa perlu mengembangkan keterampilan memanajemen waktu dan belajar mengatasi tekanan akademis. Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa untuk menerima sikap proaktif terhadap pembelajaran pada era digitalisasi ini, seperti terlibat dalam pengembangan keterampilan teknologi dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus dalam dunia pendidikan maupun nantinya dalam dunia pekerjaan. Tantangan untuk dosen di era digitalisasi dan kecerdasan buatan atau AI, yaitu seorang dosen perlu terus memperbarui dan meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi terkini dan memerlukan penyesuaian kurikulum untuk mencakup keterampilan dan pengetahuan baru yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Dosen perlu memastikan bahwa kurikulum mereka relevan dengan kebutuhan. Variasi dalam mengajar dapat menjadi tantangan, terutama
karena setiap mahasiswa memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga dosen perlu mengintegrasikan pendekatan yang beragam, termasuk pembelajaran daring, proyek berbasis teknologi, serta kegiatan kolaboratif karena evaluasi kinerja mahasiswa dapat menjadi lebih kompleks dengan teknologi, sehingga dosen perlu mengembangkannya sesuai dengan lingkungan digital, seperti ujian online dan proyek yang kolaboratif. Akan tetapi, teknologi dapat membawa gangguan dalam pembelajaran. Dosen perlu mengembangkan kebijakan praktek yang membantu mahasiswa tetap fokus dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dosen perlu memahami isu-isu keamanan dan etika yang terkait dengan teknologi dalam pembelajaran, seperti privacy data dan etika dalam penggunaan algoritma atau kecerdasan buatan. Dosen juga perlu memahami ketidaksetaraan akses teknologi, karena tidak semua mahasiswa memiliki akses yang setara terhadap teknologi, sehingga dosen perlu mempertimbangkan cara untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dan memastikan bahwa semua mahasiswanya dapat mengikuti pembelajaran digital dengan baik. Seorang dosen yang berhasil di era digitalisasi dan AI yaitu mereka yang terbuka terhadap perubahan, proaktif dalam mengadopsi teknologi, dan terus-menerus meningkatkan keterampilan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang berharga untuk mahasiswanya. Keterampilan hidup di era digitalisasi dan kecerdasan buatan atau AI ada sejumlah keterampilan yang penting untuk dikembangkan agar individu dapat berhasil dan berkembang, seperti literasi digital yang sangat diperlukan karena kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif, pemahaman seperti tentang perangkat lunak, aplikasi, dan kemampuan navigasi, evaluasi, dan informasi online yang sangat penting dan berpengaruh bagi kehidupan kita nantinya. Kemampuan untuk mengevaluasi informasi dengan kritis, menyaring data yang relevan, dan mengembangkan pandangan rasional dan terinformasi. Kemampuan untuk bekerja sama dalam tim dan berkolaborasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, seperti kemampuan mendengarkan, memberikan umpan balik, dan berkontribusi secara produktif dalam kelompok. Kesadaran dan pemahaman tentang etika dalam penggunaan teknologi digital juga harus selalu kita perhatikan. Kemampuan untuk mengelola waktu dan untuk bertahan dalam menghadapi tantangan, ketidakpastian, dan perubahan untuk beradaptasi akan tumbuh dari pengalaman tersebut. Perkembangan teknologi akan terus berkembang dan berlanjut. Oleh karena itu, setiap individu dapat dengan baik menggunakan keterampilan teknologi dengan keterampilan hidup agar lebih siap untuk sukses dalam era digitalisasi dan AI ini. Pada era digitalisasi dan AI memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Menambah wawasan. Dengan AI kita dapat mudah mencari materi yang lain dengan cepat. Akan tetapi, wawasan yang dihasilkan oleh AI tetap memerlukan pemahaman manusia untuk memastikan kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan AI, karena informasi dari AI tidak selalu valid. Yang kedua, menghemat waktu dalam membantu menyelesaikan tugas. AI sangat membantu kita dalam mengerjakan tugas, apalagi ketika tugas menumpuk dan deadline hampir bersamaan. Yang ketiga, mempermudah dalam mencari referensi. Banyak sumber referensi yang dapat kita cari. AI juga dapat membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai topik yang diteliti. Yang keempat, sebagai media kreativitas dan meningkatkan inovasi dalam pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. AI dapat menampilkan media yang lebih kreatif untuk menunjang pembelajaran. Dapat juga memberikan pembaruan pada pembelajaran yang nantinya akan kita gunakan. Yang kelima, meringankan tugas manusia. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa AI dapat meringankan tugas manusia, seperti mencari materi, mengerjakan tugas jika sudah mepet dengan deadline,
dan pembaruan media yang lebih kreatif. Dampak negatif dari era digitalisasi dan AI yaitu 1. Ketergantungan. Ketergantungan yang berlebihan terhadap AI untuk mengerjakan tugas dapat mengakibatkan kehilangan keterampilan yang bisa menyebabkan kurangnya kemampuan dalam menghadapi perubahan. Yang kedua adalah malas literasi. AI juga dapat membuat kita menjadi malas mencari jawaban dari buku, karena jika kita mengerjakan dengan membaca buku, pasti akan lama dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, malas belajar. Menjadikan kita untuk malas belajar karena dengan AI, kita dapat mencari jawaban dengan sangat mudah dan cepat. Yang keempat, malas berpikir. Banyak mahasiswa yang malas untuk berpikir. Bahkan pertanyaan yang mudah saja terkadang kita tetap mencarinya di Google. Padahal jawaban Google pun belum tentu akurat. Yang kelima, tidak percaya diri akan pengetahuan yang dimilikinya. Misalnya, ketika kita sudah menjawab sebuah pertanyaan, tetapi kita ragu akan jawaban kita, lalu mencarinya di salah satu AI. Nah, seketika kita langsung kehilangan kepercayaan diri mengenai jawaban kita dan merasa bahwa jawaban dari AI lebih tepat. Yang keenam, meningkatkan plagiarisme. Seperti halnya malas berpikir. Terkadang kita malas untuk memparafrase jawaban yang kita dapat dari AI. Dan akhirnya ketika dicek menggunakan Turnitin, terdeteksi bahwa plagiarismenya tinggi. Yang ketujuh, menurunnya peran pendidik dalam proses pembelajaran. Pekerjaan dalam proses pembelajaran seperti mengoreksi ujian, rencana pembelajaran, dapat diotomatiskan oleh AI. Akan tetapi, hal ini dapat membebaskan waktu guru untuk lebih fokus pada kegiatan yang lebih kreatif. Yang ke-8, mengurangi lapangan kerja. Penggantian oleh robot dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa pekerjaan. Hal tersebut dapat berpengaruh dalam pekerjaan di sektor-sektor tertentu. Yang kesembilan, informasi dari AI tidak selalu valid. Terkadang memang informasi dari AI tidak akurat. Meski AI memberikan informasi secara cepat, tetapi seringkali masih perlu konfirmasi dari manusia untuk membuktikan kebenarannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan pengucapan kata yang kurang berkenan. Terima kasih.